A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Istiqomah Mangata Baru. Kami selaku kelompok 3 pada mata kuliah Pancasila yang akan membahas tentang proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang akan diawali oleh pembicara utama kita, yaitu Saudara Ibnu Farhan. Perkenalkan, nama saya Farhan. Selaku pembicara pertama pada materi ini, saya akan menyampaikan latar belakang. Periode pengusulan Pancasila bermula dari situasi Indonesia menjelang kemerdekaan. Pada masa itu, Jepang yang menduduki Indonesia sedang terdesak karena Perang Pasifik. Dan akhirnya, pada tahun 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut akan terus diamati oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut BPUPKI. Badan itu atau organisasi tersebut menggunakan segala cara untuk bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan atau sebagai dasar negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fibi Anggraini. Saya sebagai pembicara kedua yang akan membahas tentang sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara, yang dimana di situ muncullah 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan yang terakhir ialah Insinyur Soekarno. Dan yang terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah dengan Pancasila. Pidato itu berjudul Lahirnya Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI di Gedung Su Changin atau dikenal sekarang dengan Gedung Pancasila di Jakarta. Pada pidato itu, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka dengan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Syariatul Halkia. Saya akan meneruskan pembahasan dari pembicara sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sidang kedua BPUPKI. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua ini difokuskan pada langkah-langkah konstitusi dan pemerintahan. Hasil utama dari sidang kedua BPUPKI ini yaitu pembahasan dan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk pembukaan dan batang tubuh. Perlu kita ketahui bahwa sidang kedua BPUPKI ini merupakan langkah penting bagi kemerdekaan negara Indonesia karena membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar dan pemerintahan negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila sebagai pembicara keempat yang akan meneruskan pembicaraan dari teman saya sebelumnya, yaitu Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Tujuan pembentukan Piagam Jakarta tersebut untuk menyatukan usulan-usulan yang ada. Jakarta hampir sama dengan Pancasila, namun ada perbedaan di sila pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perkenalkan, nama saya Nur Faizatul Isma. Saya akan membahas rumusan Insinyur Soekarno pada proses pengesahan Pancasila. Jadi, ketika proses pengesahan Pancasila, Insinyur Soekarno merumuskan 5 konsep dasar negara dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Insinyur Soekarno menempatkan nasionalisme pada prinsip pertama untuk menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan antar negara dan hubungan antar manusia. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Insinyur Soekarno menginginkan sistem demokrasi yang berdasarkan musyawarah mufakat, di mana demokrasi ditempatkan di atas kepribadian bangsa untuk mengatasi keberagaman dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri. Saya berasal dari Parigi dan berasal dari kelompok 3. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang PPKI dan perubahan rumusan 18 Agustus 1945.
PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Perubahan ini dilakukan agar Indonesia menjaga persatuan dan juga kesatuan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Farizal Iqbal Samuljana. Saya menjelaskan sedikit tentang periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila terjadi antara bulan Mei sampai bulan Juni 1945 saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Dalam periode ini, para tokoh bangsa mengusulkan dasar negara yang nantinya menjadi Pancasila. Tokoh-tokoh penting dalam masa pengusulan ini antara lain Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan IR Soekarno. Perkenalkan, nama saya Miftah. Saya di sini akan memberikan kesimpulan dari argumentasi teman saya tadi, yaitu bahwasanya Pancasila lahir sebagai dasar negara tidak semena-mena langsung jadi, melainkan melewati proses dan pertimbangan yang sangat banyak. Pancasila sebagai dasar negara telah dirumuskan oleh tokoh-tokoh dari bangsa ini yang memiliki ras, budaya, dan agama yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu mempersatukan Indonesia. Proses ini mengajari kita pentingnya persatuan, toleransi, dan gotong royong. Oleh karena itu, Pancasila tidak bisa sebagai dasar negara toh, melainkan dia bisa menjadi pedoman hidup bagi seluruh negara Indonesia. Mungkin cuma itu yang bisa kami simpulkan. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yaitu saudara Ibnu Farhan. Oke. Gelap. Perkenal. Salah.